Itu, jadi saya simpulkan Kristen itu adalah agama yang menggunakan kitab palsu. Kenapa saya mengatakan kitab palsu? Karena Kristen bukan pemilik Taurat, bukan pemilik kitab tanah. Kristen itu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki pengesahan, tidak memiliki validasi dari nabi-nabi yang didatangkan kitab kepada mereka, ketetapan kepada mereka untuk memberikan kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia. Enggak. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, ini terjemahan lagi nih dalam kitab saudara Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Itu loh. Jadi memang ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel tok. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan kepada saya ada data kalau Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa-bangsa. Di mana itu tertulis? Nah, jadi saya simpulkan 10 detik, dengarkan Pak Pendeta, dengarkan. Orang Yahudi pemilik kitab asli tidak menjadi Kristen, tidak ke gereja, tidak menyembah Yesus, tidak makan babi, tidak melarang pengikutnya bersunat, tidak Natalan dan seterusnya. Sedangkan Karisteng hanya menggunakan terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memaknai, untuk mengerti, untuk mendefinisikan atau mentafsirkan firman Tuhan. Nah, Kristen menggunakan kitab yang bukan firman Tuhan alias palsu, kalau dikatakan firman Tuhan, lantas mendirikan sekte baru di luar sang pemilik kitab. Jadi agama Kristen adalah agama di luar pemilik kitab yang menggunakan terjemahan milik ahli kitab. Mudah-mudahan Pak Pendeta bisa paham tentang ini. Silakan. Oke, baik, lagi-lagi saudara kita Bang Juma ini asumsi lagi ya. 2 kali dia Saya kasih asumsi. dalil Bang. Ulangan 33 nomor 4. Itu dalil. Ya. Bantah dalil saya. Silakan. Oke, asumsi yang Anda buat dari dalil itu Anda coba presentasikan atau tafsirkan berbeda gitu loh. Kenapa? Yang pertama tadi saya sudah jelas buat satu sumber referensi Don Ditan ya, Bang Don Ditan, saudara Don Ditan bertanya kepada Buya Yahya, ya, ahli kitab itu siapa? 2 referensi dari mazhab Maliki dan juga Syafi'i mengakui ahli kitab itu mereka yang beragama di situ, yang percaya kepada kitab itu. Lalu Anda bilang, oh kau bukan. Nah, itu adalah penafsiran Anda sendiri. Boleh minta izin Pak Pendeta kasih dalil Bang. Jangan karena agama Jadi palsu, saya kitab palsu Anda keteteran. Walaupun saya butuh dalil. Saya sudah tahu. Oke, ya, oke. Saya nggak butuh. Kan saya ikuti dulu kan. Anda kan menjelaskan. Saya nggak butuh Iya, tadi kan Anda menjelaskan dari awal nggak langsung semua dalil kan. Anda kan silakan menjelaskan dalil. dari awal. Saya butuh dalil. Silakan. Dalil. Nanti saya kasih dalil. Ya, nanti saya kasih dalil. Dipikirin gereja kali ya. Iya, tunggu selesai saya dong dalil, menjelaskan dulu Bang Juma. Sabar dulu Bang Juma, sabar dulu. Tahan dulu, sabar ya. Sabar dulu. Oke? Jadi menurut sumber referensi itu ya mengatakan semua mereka yang percaya kepada kitab itu adalah ahli kitab itu. Jadi kalau Anda bantah berarti Anda melawan Buya Yahya salah satu ya. Yes, memang dari dulu saya lawan dia. Saya enggak sama saya dengan Buya Syakur itu beda agama. Bukan Buya Syakur, astagfirullah. Bukan Buya Syakur, Buya Lalu Yahya. siapa? Oh, Buya Yahya. Dia mengatakan itu. Boleh Anda tunjukkan di mana? Di mana beliau mengatakan itu? Iya, Anda bisa. Iya, saat ini saya sudah berikan sumber referensi. Cuma informasi. Kalau Iya. Buya Yahya, silakan Anda kasih videonya. Nanti kalau saya bisa nanti ambil videonya. Syakur. Boleh, silakan. Bisa saya kasih waktu 2 menit biar saya ambil videonya? Boleh. Silakan. Oke, 2 menit ya. Silakan. Ayo, saya ambil dulu handphone ya. Iya, silakan. Kita tunggu. Bentar ya. Ya, jadi supaya Jadi, tahu bahwa Anda itu tidak ambil dulu bertanggung jawab. Ambil dulu videonya, Ya, sebentar. Ambil dulu videonya. Kasihan mereka ini teman-teman. Karena tidak ada validasi, maka validasi yang digunakan untuk menggunakan kitabnya Yahudi adalah validasi yang ada di tahun 2026. Padahal sudah 2000 tahun mereka gunakan kitabnya Yahudi.
pastor yang kehilangan jati diri, pendeta yang kehilangan jati diri. Sudahlah kitabnya Yahudi, ya tampilan juga tampilan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Benar-benar kehilangan jati diri. Ingatkan dia untuk memberikan data kepada kita ya teman-teman ya. Tadi kita sudah memberikan 2 data. Yang pertama Yeremia 31 sampai 33. Yang kedua adalah ulangan 33 nomor 4. Oke, sudah dapat. Oke, silakan. Alatnya sebentar ya. Oke. Saya pikir Bang Juma ini sudah tahu itu. Referensi saya adalah Bible. Referensi saya Bible. Saya lebih kepada data primer. Betul, nanti daripada tanggapan-tanggapan orang. Silakan. dulu ya. Ya. Bentar ya. Buya, saya ingin bertanya. Bentar ya. Balik dulu kamera. Harus seperti dia sampai seperti ini. Buya, saya ingin bertanya. Apakah saat ini masih ada ahli kitab, Buya? Kalau masih ada, apakah orang-orang Kristen itu termasuk ahli kitab? Terima kasih, Buya. Baik, ahli kitab ada perbedaan para ulama. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i sangat ketat tentang ahli kitab. Yang disebut ahli kitab adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani dengan catatan dia sampai keturunannya nyambung kepada nenek moyang yang masih memeluk agama Nasrani dan Yahudi yang asli. Nah ini kalau ikut mazhab Syafi'i mentok sih, tidak ada yang ahli kitab setelah itu. Cuma mazhab luas kami itu bermasyarakat, apalagi untuk solusi-solusi yang lain. Ternyata mazhab Malik mengatakan asal orang memeluk agama samawi, agama Yahudi, dan sudah dianggap ahli kitab. Sederhana. Sudah, jadi ada pendapat. Kenapa? Ya sudah, karena dia memeluk agama. Sehingga Imam Syafi'i itu, sebetulnya mazhab Syafi'i itu yang mempertahankan bahwasanya ada ahli kitab. Dengan 7 hujah dalam mazhab Syafi'i. Ternyata setelah itu mazhab Syafi'i sendiri membatasi dengan seketat-ketatnya. Semula membuka yang menjelaskan direntehkan panjang lebar tentang ahli kitab ada Imam Syafi'i menyebut dengan 7 hujahnya. Bahwasanya ada ahli kitab yang dia dianggap begini-gini dengan hukum-hukum. Setelah itu Imam Syafi'i punya catatan yang berat tentang ahli kitab. Oke, berarti di negeri kita ini kalau dengan satu madhab bukan sudah ahli, karena Rasulullah nenek moyang yang bukan berpegang kepada agama Nasrani yang benar. Tapi kita ada madhab lain, madhab Malik dan seterusnya. Kita anggap mereka ahli kitab. Itu hanya sekedar anggapan tentang ahli kitab ya. Ahli kitab selain mazhab Syafi'i baru mazhab Maliki, selagi mereka memeluk agama seperti itu adalah disebut ahli kitab. Oke, udah ya, jelas ya. Oke. Ya, terus saya masalahnya jawab di mana? Selanjutnya. Oke, masalahnya jadi di mana? Anda bicara artinya tidak sesuai dengan literasi Islam sendiri. Bagaimana Bu Yahya sampaikan tadi. Anda bilang kalau-kalau kan. Nah, oke, itu dia. Oke. Sekarang pertanyaan Anda tadi, apakah ada pernyataan Yesus? Karena dia hanya kan untuk orang Yahudi atau lain-lain kan? Nih. Bukan, ini berbicara mengenai kita, Matius Bang. pasal Jangan ke 28. Yesus dulu. Iya. Iya, ini Ini kitab berbicara kan? mengenai Ya kan kita kitab. tadi kan Enggak. Saya Ya, tadi membawa kitab. Ya, Dengar isi dulu, kitab dengar dulu. itu kan. Dengar dulu, Pak Pendeta. Dengar dulu, Pak Pendeta. Data saya tadi, Taurat itu adalah hak milik jemaat Yakub. Tolong tunjukkan di mana kalau Taurat itu untuk di luar Bani Yakub. Silakan. Tadi pertanyaan Bang Juma, kalau Taurat itu adalah milik hak jemaat Yakub, coba kasih datanya di mana, Bang?
Ya tadi kan udah aku bacakan ini Pak Pendeta. Aduh, Ya, sekolah mana, apa mana, sih? coba saya. Jadi menit. Ingat ya, hak Aduh. milik jemaat Yakub. Ya, mana? Iya, iya. Coba Anda baca di Ulangan 33 nomor 4 kan Ulangan. gitu. Ya, kita. Ah. Ulangan pasal Silakan. 37. Aduh, pendeta dari mana ini? 33 nomor 4. Aduh, ini fokus aja ke Oke, 33 Apa ayat nih? 4. Beginilah bunyi firman Allah. Ingat tadi ya, hanya untuk jemaat Betul, Yakub. betul. Itu Betul, pernyataan betul. Juma. Oke. silakan, silakan. 33 ayat 4 ya. Iya, silakan. Oke. Musa menyampaikan hukum kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik siapa? Milik Jemaah siapa? Yakub. Nah, Anda jemaat siapa? Berarti Anda salah. Salahnya Anda karena Aku bilang salah tadi pula. Taurat. Tunggu Iya, dulu. milik siapa? Tunggu Milik dulu. siapa? Kesalahanmu Milik adalah apa? kau mengatakan Taurat diberikan hanya untuk milik jemaat Yakub. Ini itu yang tertulis dalilnya apa? Anda sudah baca. Ini Anda yang sudah tertulis baca? apa? Musa menyampaikan hukum kepada kita, bukan Taurat. Kan kau bilang tadi bahwa hukum yang datang pada Musa apa? Hukum apa? beda hukum, Hukum apa? itu Aku 10 tahu. hukum beda dengan kitab Taurat. Coba. Saya buka, Aduh. saya baca dalil. Weh, jadi Coba. beda Hukum itu kitab Taurat. hukum dalam bahasa Ya. tunggu. Hukum dalam bahasa Ibrani apa? Ya Torah. Torah, tapi bedakan yang kau sebutkan tadi bahwa kitab Taurat tunjukkan. ini Oke, hanya aku tunjukkan. untuk jemaat Yakub. Sementara itu berbeda. Aku tunjukkan ya Pak Kan yang Pendeta kau ya. sampaikan tadi kita bahas kitab. Kau mengatakan bahwa kitab Iya, Taurat iya. itu hanya Iya, untuk iya, jemaat iya. Yakub. Yang tertulis di sini hanyalah hukum. Tidak mengatakan kitab Taurat. Nih. Bang Juma. Ini aku tunjukkan Pak Pendeta ya. Ya, tunjukkan. Kasihan kali nih pendeta muda yang nggak ada ilmu gini lah teman-teman. Cuma Kau yang modal kasihan, perpuluhan Bang. gini. Kau Nih. Bisa membaca kan? Ini Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat. Hukum Taurat kayak ini tertulis. Tertulis enggak? Wih, perpuluhan. Pendeta perpuluhan nih, hukum Taurat enggak? Kepada kita. Kita di sini siapa? Kita ini siapa? Iya, kita tadi ini siapa di sini? pernyataanmu. Ku tanya dulu. Dengar dulu, kita kan bahas kitab. Nih. Kita kan bahas Nih, kitab. Tadi kau bilang kitab. Kita di sini siapa? Kita Iya, di sini dengar siapa? dulu, Juma. Kita di sini. Inilah. Kita ini Iya, siapa? Kita ini siapa? pernyataanmu tadi, Kita ini kitab dia apa? Taurat hanya diberikan kepada jemaat Yakub. Ini siapa nih? Kan itu Kita ini pernyataanmu siapa? tadi. Kita ini Sementara siapa? yang tertulis itu hukum Taurat, bukan Nih. kitab Taurat. Astaga. Astagfirullah, Bang Juma. Satu milik bagi siapa? Aduh, nggak ngerti dia. Jadi kitab Ini kita ini Taurat siapa cuma sih? sama hukum Taurat sama Bang ya? Sama ya Bang Juma ya? Ini. Yang saya tanya yang kau sampaikan tadi Kita ini Bang apa? Juma, kau tadi menyampaikan Kita ini siapa? Kita ini siapa? bahwa kitab Taurat diberikan Kitab hanya ini. kepada jemaat Yakub. Itu tadi pernyataan. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Saya antara bilang nggak kitab ada Taurat itu. dengan hukum Taurat apa? Saya minta kau tunjukkan. Dan rupanya yang kau tunjukkan Perbedaan. itu hukum Taurat. Perbedaan antara hukum Beda, Taurat dengan kitab Taurat sama apa? hukum Taurat beda, Bang. Coba. Apa bedanya? Silakan. Oke, saya kasih data. Bedanya hukum Taurat dan kitab Taurat apa? Oke, saya ini. Ini Anda belum masuk ke esensi pertanyaan ya. Sesuai Iya. dengan tema ya. Agama dengan kitab Jadi palsu. yang pertama Bang Juma asumsi ya, karena dia bilang tadi Terserah. bahwa kitab Taurat diberikan kepada jemaat Yakub. Ternyata yang tertulis tidak ada begitu. Iya, hukum Taurat udah silakan. Silakan. Apa perbedaan antara hukum Taurat dengan Oke. kitab Taurat? Silakan. Berarti abang salah ya, abang salah tadi ya. Saya tidak Pernyataan salah. itu ya. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Tidak salah juga. Nah, Anda jelaskan Jangan dulu. Anda jelaskan dulu. pertahankan dulu. Anda Jangan jelaskan dulu pertahankan, kalau apa salah, perbedaan. salah. Pendeta.
Apa perbedaan antara hukum Jangan. Taurat dengan kitab Taurat? Jangan Apa? pertahan kalau anda salah lah. Mulai. Apa Anda tadi perbedaan mengatakan antara hukum Taurat? kitab Taurat diberikan hanya untuk jemaat Israel atau jemaat Yakub. Itu tadi yang abang sampaikan loh. Perbedaan antara hukum Taurat dengan kitab Taurat apa? Aduh, ini Apa? saya Apa? kasih ya. Ini. Ya besarkanlah saya, saya kasih. Enggak, datanya. Anda jawab dulu. Perbedaan antara hukum Taurat dan kitab Taurat itu apa? Iya, ini saya kasih datanya langsung biar sama-sama kita baca. Baca aja, baca. Oke, saya baca ya. Hukum Taurat adalah Ya. aturan atau perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. 10 perintah Allah, aturan ibadah, hukum sosial, aturan makanan. Sementara kitab Taurat adalah kitab suci yang memuat kisah dan hukum tersebut dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Nah, Itu ya, sama dimulai dari aja. kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dengan Bilangan, Kristen? Ulangan, atau Pentatok. Ada Kristen Ya, di situ. Iya dong. Ada Kristen. Iya dong. Coba Iya, mana datanya? Iya, ini ada Saya datanya, besarkan. ada Oke, datanya. Oke, Nah, ini oke, saya datanya. besarkan. Iya, Nah, ini. silakan. Kitab Taurat Ini adalah pernyataan ini. Ya, ini. Ya, kitab Taurat Bagi adalah tua, bagi tua. Ini ya. kitab Taurat adalah Ya. Kitab Anda Taurat, dapat- kitab suci yang memuat kisah Ini dari dan mana hukum ini? Data apa tersebut ini? dalam Ini tradisi data Yahudi apa ini? dan Kristen. Kitab Taurat adalah ini data apa ini? 5 kitab pertama dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam bahasa Ibrani disebut Taurat atau Pentatuk. Jadi jelas sumbernya ada. Itu dia. Udah Bang Juma, Kacau, udah Bang Juma, udah jelas ya. kacau. Jadi Bang Juma Ternyata salah dia dapat di karena Google Anda nih. katakan Udah, Anda turun. karena Nggak Anda ada ilmu. katakan bahwa Pendeta blow on. kau yang nggak Pendeta blow on, gak ada ilmu. Saya nggak mau diskusi dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang blow on, idiot. Katanya pendeta ilmunya banyak berarti kan ya, karena udah sekolah. Ternyata begitu cara diskusinya, referensinya gitu. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa untuk kaumnya. Dibaca di Google untuk Kristen katanya. Pret, bahlul, kasihan kali bah. Taurat untuk Kristen, benar-benarlah penipu ini, pemakan babi. Mana tampilannya gitu lagi. Halo, semangat siang. Menggunakan kitab palsu, segala cara dihalalkan supaya dianggap dia pemilik kitab. Allahu Akbar. Jadi tadi terkait dengan pandangan Buya Yahya, ya teman-teman sekalian. Kalau mereka memaksakan diri mereka sebagai ahli kitab, itu tak masalah, itu pemaksaan. Tapi biarpun mereka memaksa, tetap saja kena. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa haqqa wa antum ta'lamun. Tetap aja kena. Ahli kitab itu sudah melakukan penipuan. Berarti mereka yang dimaksud kan gitu. Halo. Kenapa kau turunkan dia? Dia blow on, Kalau kau dia dengar, blow on. makanya Idiot, aku bilang. idiot dia idiot. Makanya Idiot aku bilang, itu, kita idiot. Ngapain aja kita Ju. Daripada Dia idiot. Dia idiot. Masa kita Taurat untuk Kristen katanya? Dia hanya melihat pandangan orang mereka di internal mereka mengatakan kitab Taurat untuk Kristen. Mana datanya? Mana datanya di kitab Taurat kalau Taurat itu untuk Kristen? Data. Saya minta data dari tadi. Saya minta dalil dari tadi. Ada dia kasih dalil, Nah, mungkin kau yang bisa kasih dalil. Coba, di mana tertulis di dalam Torahnya Nabi Musa kalau Taurat itu untuk Kristen? Kasih data, cepat. udah mau pasir aja Satu. kita Ju. Daripada ini aja kau bahas terus. Dua, Enggak ada tiga, gunanya. empat. Harus dong, supaya umat Islam tahu bahwa Kristen itu menggunakan fotokopi kitabnya Yahudi. Sakit kau kan?
Sakit pasti. Nggak ada yang bisa bantah itu, nggak ada yang bisa bantah. Ayo, yang berilmu, silakan. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan kayak gaya pendeta tadi itu, gaya gaya memalukan. Halo, selamat siang. Ya, siang. Siang Bang, dari Kristen. Ya, aku cuma mau nanggapi aja. Pertanyaanmu Ya, tadi silakan. pun udah salah. Apa bedanya Apa kitab salahnya? Taurat dengan hukum Taurat kan itu? Iya betul. Ya, malah kalau kitab Taurat itu kan buku, itu kan benda. Hukum itu Ya, kan kalau hukum isinya. Taurat? Nanggapi. Ya itu Jadi, berarti sama doang kan? Sama nggak? beda. Iya. Lu kok- Kitab Taurat itu, dengar anak kecil, dengar. Kitab Taurat itu, Kau yang anak kecil kau. anak kecil, dengar. Saya katakan Anda anak kecil karena fisik sudah tua tapi otaknya masih otak anak TK. Dengar. Otak Anak kau kecil. bodoh. Anak kecil, dengar ya anak kecil. Hukum Taurat itu adalah hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi kitabnya itu adalah bukunya, hukumnya yang tertulis di dalam kitab tersebut. Jadi ketika saya mengatakan hukum Taurat dan kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Yakub, Bani Yakub, itu tak ada bedanya. Itu tak ada beda. Pendetamu tadi itu cuman kepepet doang, kepepet. Dia itu kepepet. Saya kan membaca data Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memberitakan hukum Taurat kepada kita sebagai milik kepunyaan Bani Yakub atau jemaat Yakub. Begitu anak kecil. Begitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Itu hanya jawaban kepepet dari seorang pendeta aja karena memang nggak ada ilmu. Nah, sekarang sebagai anak kecil, saya ikhlas mendengarkan penjelasan kamu dengan menjelaskan dan memberikan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab Taurat atau hukum Taurat itu diberlakukan untuk orang Kristen pemakan babi. Silakan buka kamera, buka mic-nya, silakan. Sahabat Abio, barakallahu fik, dan sahabat yang lain. Ayo anak kecil buka mic-nya, jelaskan ke saya mana dalilnya hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk pemakan babi. Dengar dulu, dengar. Habis ini saya diam. Habis ini saya diam. Habis ini saya diam. Iya, anak kecil dengar. Tolong tunjukkan dalil. Tolong tunjukkan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk para nabi alias Kristen. Silakan. Aku tidak mau menanggapi itu. Aku mau menanggapi cara kau bertanya itu bodoh. Sekarang ini, Anak kecil. Aku udah bilang kalian itu anak kecil Cuma kau diam yang dulu, tidak nggak mengerti bisa diam, apa-apa. Bang. Kau bilang tadi kau diam. Hukum Taurat dengan kitab Taurat itu memang beda. Satu kitab, satu ketetapan kan gitu. Oke ya. Nah, sekarang ketika saya bertanya, berikan dalil kepada saya terkait hukum Taurat atau kitab Taurat adalah boleh dikatakan sebagai milik kepunyaan pemakan babi, manusia-manusia pemelihara kulub, penyembah makhluk kuburan, karena ada dalam data. Nah, tunjukkan data itu. Mau dia ahli kitab mau dia hukum Taurat mau dia kitab Taurat silakan tunjukkan salah satunya, tinggal pilih. Sakit hati kalian, memang sakit. Saya yakinkan itu sakit, terguncang hebat. Karena baru Bang semua yang bisa kemudian berani merongrong akidah kalian, kepercayaan kalian. Iya kan? Iya kan? Siapa suruh ngambil istilah-istilah Islam dalam kitab kalian? Siapa suruh? Masalah generasi. Galkan semua istilah Al-Quran di Bible, baru kalian aman dari apologet Islam Indonesia. Gitu Bang. Oke, saudara Kristen, silakan buka mic-nya, buka kamera juga. Masa dipermasalahkan antara hukum Taurat dan kitab Taurat? Kan bahlulnya minta ampun. Hukum Taurat ya, itu adalah untaian perintah dan larangan Tuhan yang termaktub di dalam sebuah kitab. Disebutlah kitab Taurat. Tuyul, bahlul, dongo, tompel.
kepepet pendeta kau itu, kepepet. Dia nggak tahu maunya nggak apa ini. Akhirnya dia berkelit di situ terkait dengan ahli kitab. Anda mau disebut ahli kitab pun, mana ahlinya? Yang disebut ahli itu yang mahir. Lawang saya menjelaskan di mana itu Bang Sema? Di ulangan berapa itu Bang Sema? Itu yang disebut ahli kitab rupanya. Bahlul kitab yang ada, tompel. Yes. Orang kalau sudah ngerti ahli dalam sebuah kitab, baru dibacakan, dia udah tahu. Ini ngaku ahli kitab. Ulangan 33 nomor 4 masih minta ngemis-ngemis sama aku tentang bagaimana Torah itu adalah milik jemaat Yakub. Masih di mana itu Bang Sema? Tertulis di mana itu Bang Sema? Ahli begini, bahlul, bukan ahli, bahlul kitab itu yang betul. Gaya-gayaan. Halo, selamat siang. Kalau ahli kitab itu, Al-Quran juga meluruskannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kena juganya kalian. Kalau kalian mengaku ahli kitab, kena juga. Enggak ada undur, kena maju, kena. Enggak bisa kok lolos. Yang pada intinya bukan di situ yang harusnya kalian pertanggungjawabkan. Yang kalian harusnya pertanggungjawabkan adalah kami Kristen punya hak paten menggunakan kitabnya Yahudi meski dalam bentuk terjemah, sebab di dalam kitab tersebut kami disebutkan sebagai pewaris. Mana? Tunjukkan dalilnya. Pret. Susah kali diajak waras kalian ini. Setuju, Halo, semangat. setuju. Dari mana Bang? Gereja mana? Gereja Kristen Jawa. Oke, silakan buka kamera kita diskusi. Silakan. Mungkin bisa membantu pendeta tadi atau jemaatnya menunjukkan dalil di kitabnya Yahudi atau hukumnya Yahudi, karena mereka nggak bisa menyembunyikan kepanikan mereka sehingga mereka harus bersembunyi di balik kata hukum dan kitab. Apa itu? Coba. Saya harus menambah kata. Tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi atau di hukum Yahudi atau hukum Torah atau kitab Torah bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi. Silakan. Nggak ada, Bang. Kitab Torah ada ya? bukan nggak ada untuk non Yahudi, nggak ada. Berarti Kristen yang menggunakan kitab Torah itu gimana? Kristen yang disebut Kristen, yang dimaksud Bang Suma Kristen yang mana nih? Siapa dulu nih? Kristen yang mana nih? Yang mana, ya? Katolik, Protestan, yang menggunakan Kristen PL, kitab PL. Kan permulaannya dari PL kan kemudian sudah digenapi, Bang. Jadi yang disebut Kristen itu kan murid-murid Yesus itu ya? Oh enggak pernah murid Yesus disebut Kristen, enggak pernah. Loh, katanya di Antioquia disebut Kristen. Nah, itu pengikut Paulus, abangku. Bang, di situ kan ada Petrus, ada Yakobus, Bang. Di situ ada Petrus, ada Yakobus. Enggak dong. Yang tinggal di sana itu bersama-sama di KPR 1126 itu Paulus dan Barnabas gitu loh. Bang, itu yang Paulus dan Barnabas itu waktu disebut sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di mana dia terjadi perdebatan dengan Petrus dan Yakobus. Walah. Sekarang kalau Anda melibatkan Petrus ke sana dan Yakobus juga ke sana, berarti nubuatan tergenapi nih. Bahwa Kristus palsu berhasil menyesatkan murid-murid pilihan juga berarti. Itu kan interpretasi. Makanya Yesus meminta kepada mereka. Coba buktinya mana? Loh, Anda menunjukkan tadi data kan? Berarti Ya, Anda mentafsirkan bahwa di sana di Antioquia itu ada Petrus dan ada Yakobus dan mereka disebut sebagai Kristen katanya. Berarti nubuatan tergenapi nih. Kita harus tepuk tangan untuk Yesus karena nubuatan Yesus itu betul-betul terjadi. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi palsu menyesatkan murid pilihan. Yang sekarang bukti Makanya Yesus yang mana? Sekarang bukti menyesatkannya yang mana, ya, coba? kalau dengar dulu. Ya. Kalau Petrus dan Yakobus terlibat mengajarkan agama Kristen, berarti mereka terjerat oleh nubuatan bahwa mereka juga disesatkan oleh Kristus palsu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Bang. Yesus mengajarkan Yudaisme.
Bang, betul. Yesus itu tidak mengajarkan kekristenan. Kekristenan sebutan untuk mereka yang mengikuti ajaran Yesus, Bang, bukan ajaran Kristen. Oh enggak, salah. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan menyetarakan dirinya di hari Minggu untuk disembah. Coba. Bang, yang kemudian hari Minggu disembah jangan itu cuma tengok, siapa? Bang, yang hari Minggu menyembah itu siapa? Kan Anda mengatakan Ustaz, bahwasanya Kristen itu atau Katolik Protestan itu Kristen artinya pengikut Kristus, dan itu adalah mereka mengikuti pengajarannya. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya di hari Minggu lagi? Itu di mana Yesus ajarkan? Bang, di mana sekarang orang yang menyembah Yesus pada hari Minggu siapa, Bang? Ya, di gereja itu ngapain hari Minggu? Bang, hari Minggu itu ada diperintahkan untuk berkumpul, Bang. Yang namanya menyembah atau ibadah itu bukan di hari Minggu, Bang. Coba tunjukkan. Bang. Tunjukkan di mana Yesus mengajarkan berkumpul di hari Minggu. Silakan. Bang, masa Bang Suma nggak tahu ayatnya itu bahwa kita harus berkumpul? Ya, Masa nggak tahu? Ya, silakan. Tunjukkan di mana Yesus memberikan teori praktek berkumpul di hari Minggu itu di mana? Oke, Tulis. Bang. Ya, dia itu tidak menunjukkan berkumpul hari Minggu, bukan begitu, tapi diminta untuk berkumpul di acara berkumpul itu ada, ya. Oke ya, Bang. Coba malah Bang, saya minta tolong apa? Udah, cukup. Jangan terlalu menderita, kasihan kalau terlalu menderita. Saya maklum pengetahuan kalian memang masih minim. Silakan teman-teman non muslim buka kamera. Halo Bang Zuma. Halo juga dari Kristen abang, Protestan, Katolik, Pantekosta, Advent atau apa ini? Rupa-rupa warnanya. Dari mana? Saya Protestan. Oke abang, silakan buka kamera, kita diskusi tema kita agama dengan kitab palsu, apakah Islam atau Kristen kan gitu. Silakan. Temanya apa itu Bang? Ah? Temanya apa, agama dengan kitab palsu? Siap. Maksudnya kitab yang palsu yang mana ini? Kitab yang palsu adalah kitab yang tidak dengan yang diwahyukan kepada Nabi dan tidak sesuai kepada peruntukannya. Contoh, Al-Quran diterima Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, aslinya masih ada sampai sekarang, dan kemudian memang diperuntukkan untuk kami, litubayyinil linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat, aslinya di mana? Taurat itu, Al-Quran itu asli bang. Di mana? Al-Quran itu asli milik kepunyaan umat Islam, bukan milik agama lain. Itu asli punya kami. Aslinya di mana? Asli punya kami, itu maksudnya. Asli punya kami, bukan punya agama lain yang kami ambil. Nah, sedangkan Taurat itu adalah asli milik kepunyaan jemaat Yakub untuk keturunan jemaat Yakub dan untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, Kristen ini bukan Bani Yakub, Kristen ini, tapi menggunakan terjemahan doang dari agama Yahudi. Maka terbukti bahwa agama Anda yang menggunakan kitab palsu, sebab yang Anda gunakan hanya terjemahan kitab agama lain. Seperti itu bang, silakan. Jadi memang gini bang, memang Kristen itu apa namanya, artinya gini, ketika sebahagian orang Israel menolak Yesus, maka keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain gitu, pada bangsa-bangsa lain. Makanya dari berbagai negara, dari berbagai bangsa datang kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi keselamatan dianugerahkan kepada semua bangsa-bangsa lain. Nah, meskipun menggunakan kitab palsu gitu. Oh enggak, kitab kami enggak palsu. Ini. Jadi begini. Lah kalau enggak palsu berarti kenapa kitab yang itu? kalian pakai kan cuma terjemahan. Kenapa kitab itu? Tapi itu diterjemahkan dari aslinya supaya tujuan kenapa diterjemahkan, iya, supaya semua orang memahami, ada supaya hal. Semua orang mengerti gitu loh. Nah,
Ada dua hal. Yang pertama, Torah hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, terjemahan itu bukan Taurat, itu bahasa manusia, bukan firman Tuhan itu. Jadi dua-duanya kena. Justru Nah, sekarang Taurat itu lah ya, Taurat asli lah diterjemahkan ke bahasa seluruh dunia gitu loh. Coba Anda tunjukkan Torah aslinya. Apakah sesuai dengan yang terjemahan sekarang? Silakan. Ya, Taurat aslinya di museum. Kalau Al-Quran kan lah. terjemahan Al-Quran kan bisa diprediksi bahwa ini sesuai dengan aslinya karena kita masih bisa melihat aslinya. Nah, Torah asli mana? Loh, begini Bang, kalau saya dengar dari seorang dokter di tahun 1924 ada itu dokter Muslim itu, dia gelar doktor S3. Dia mengatakan bahwa kitab Quran itu disatukan kembali di Mesir di tahun 1924 karena pada waktu itu pada masa itu Al-Quran itu dari berbagai negara beda-beda isinya, beda-beda tulisannya, maka disatukanlah kembali oleh karangan Anda, dikumpulkanlah karangan Anda, yang beragama Islam, apapun karangan Anda, Al-Quran itu milik kami. Apapun karangan Anda, itu asli kitab kami, bukan kitabnya agama lain. Al-Quran itu untuk kami, bukan kitab agama lain. Berbeda dengan Kristen, kitabnya agama Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen. Itu loh. Wah, kasihan kali bah. Kitabnya agama Yahudi, Taurat itu kitabnya agama Yahudi. Kutanya dulu, buka mic-nya. Anda bicara, jangan bicara sendiri. Kenapa kau kunci-kunci mic-ku? Dengar. Taurat itu diwahyukan untuk siapa? Taurat. Hah? Untuk siapa? Taurat itu diwahyukan untuk bangsa mana? Untuk umatnya. Iya, siapa? Umatnya siapa? Siapa umatnya? Bangsa apa umatnya? Bangsa Israel. Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Iya. Bangsa Israel. Kalau dengar, kalau ada bangsa Israel mengambil terjemahan kitab Taurat itu saya katakan kepada saudara, orang yang mengambil itu asli atau palsu. Nanti kalau aku ngomong jangan kau bacot ya. Kalau kau ngomong aku diam. Jangan kau jawab nanti kalau aku ngomong. Ayo. Ya, jadi Anda kan sudah menjawab bahwa Taurat itu untuk bangsa Israel. Taurat pasti bahasa Ibrani kan ya. Nah, sekarang ada dua hal. Yang pertama, di Kristen ini bukan bangsa Israel. Yang kedua, di Kristen ini bukan bahasa Ibrani, tetapi hanya terjemahan. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Yang Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Silakan. Oh, begini. Seperti kata abang tadi, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, begini. Jadi Alkitab juga mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi anak. Kenapa lari ke situ? Dia menjadi pertanyaan anak, saya ulang lagi. Saya ulang. Yang mana yang asli? Ini bukan gereja. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak paten dengan caramu itu. Yang mana yang asli, yang bahasa Ibrani? Giliran aku ngomong kau jawab. Kau nggak karena nggak nyambung. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Nabimu aja di kuburan. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Jawab sudah kau itu. Jawab. Buka mic-mu, buka. Jangan kau tutup. Buka. Ya, makanya nyambung kau. Nyambung. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Silakan. Yang asli itu bahasa Ibrani, lalu bahasa Ibrani diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi
dari berbagai bahasa itu Saya ulang diterjemahkan lagi. dari yang asli Saya ulang lagi. supaya orang-orang Saya memahami, lagi. mengerti. Saya ulang lagi. begitu toh. Nah, yang mana yang asli Torah, yang bahasa Ibrani yang diterima Musa, atau yang Yang diterima asli Kristen Alkitab, dari kitabmu lembaga yang palsu. penerjemah? Mulai ngaco. Masih sanggup nggak nih? Kalau Yo. tidak, aku turunkan nih. Masih sanggup Kitab nggak palsu nih? aja dibangga-banggakan. Yang Kapan nabimu kabarnya? Yang mana? Yang mana nih? Udah bangkit nggak? Masih Mengucap kuburan? dia. Aduh, para Kang. Udah kepanasan dia, teman-teman. Udah nggak sanggup dia. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa memang ya, teman-teman ya. Inilah akibat kalau menggunakan kitabnya agama lain. Nah. Lucu. Aduh, parah. Waduh, teman-teman, ini bisa enggak bagus jadi kan nih, ada angin kencang nih. Gelap pula. Macam mana nih? Belum nih. Belum nih. Selamat siang. Sorry. Siang. Halo. Dari Kristen. Dari Kristen. Iya, Kristen. Iya, buka kameranya. Silakan. Silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi, silakan. Masih awam aku nih bang. Iya, nggak apa-apa. Ya. Biar sekalian belajar, sekalian belajar. Nah, yang diterima Nabi Musa yang asli dalam bahasa Ibrani atau yang diterima oleh Kristen yang asli yang hanya bahasa Indonesia? Mana yang asli antara kitab Torah ini? Ibrani lah. Nah, Ibrani. Anak kecil ini masih polos dia. Masih polos. Coba kita tanya yang sudah tua ini. Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Berarti yang bahasa Indonesia palsu kan? Hah? Yang bahasa Indonesia palsu kan? Beda bang. Bahasa Indonesia palsu. Bahasa Indonesia kan terjemahan karena kita orang Indonesia. Iya itu. Ya saya tahu. Tapi kalau dikatakan dia adalah Taurat, kalau dia dikatakan Taurat, maka itu disebut palsu karena itu bukan Taurat, itu hanya terjemah, betul? Bagaimana kita bisa berpikir atau berasumsi terjemahan daripada original teks dikatakan itu palsu? Itu logika pikir. Ya palsu kalau itu dianggap sebagai firman Tuhan. Coba saya nanya kepada Bang Suma, itu logika pikir seperti apa? Yang terjemahan dari original teks terus kita sebut itu palsu. Ini kayak gini, analogi gini. Abang mempunyai sertifikat tanah, terus kita copy. Apakah itu ya bisa disebut palsu? Ya palsu lah. Kopiannya itu palsu. Logika Kalau Bang dianggap Suma, itu cara berpikir Bang Suma gitu ya. Baru tahu saya. Ya, Iya, benar. fotokopinya itu asli atau palsu? Ya, dia di fotokopi dari aslinya. Apakah itu bisa disebut Nah, palsu? sekarang fotokopi- nggak ada bahasa lain selain Sekarang palsu. Oh, tunggu. Kalau Anda mengatakan fotokopi dari asli, itu tidak salah. Tapi kalau Anda mengatakan fotokopi itu sebagai sertifikat asli, maka Anda melakukan kebohongan atau tidak? Ya, melakukan kebohongan, tapi belum tentu juga dia harus dikatakan palsu. Iya kan? Sekarang gini. Logika pikir Abang Suma mengatakan kalau sertifikat ini fotokopi, apakah kita bisa katakan ini asli? Saya bilang tidak, ini fotokopi. Tapi apakah kita juga bisa berasumsi itu palsu? Kan enggak. Oke. Nah, sekarang kalau fotokopi, dengar. Sekarang kalau fotokopi sertifikat tersebut diajarkan atau disampaikan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatakan ini adalah sertifikat asli, apakah itu penipu atau pembohong? Ngantuk gue nih. Itu penipu, pembohong. Penipu pono. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara, terjemahan kitab Anda asli atau palsu? Asli lah. Tidak pernah logikanya disebut asli atau palsu. Diterjemahkan berdasarkan keasliannya. Gitu logika. Oke, Tutur kata oke. bahasanya. Oke. Gini, Bang Baik. Suma,
Baik. Saya kayak gini bang. Coba, Oke, coba baik. gini ya. Abang semua belajar bahasa Indonesia nggak? Waktu Oke, sekolah belajar nggak? baik. Berarti kitab Anda adalah terjemahan dari kitab Taurat, betul? Ah. Iya, betul. Sekarang, apakah itu asli firman Tuhan? Kira-kira naik. Enggak, yang aslinya bahasa Ibraninya. Kalau Bang Suma ngelek. lawan dari Bang Suma kata asli ngelek. apa? Ringan Bang Suma ngelek. Iya, betul. Iya. Lawan dari asli apa, Bang? Palsu. Lawan dari asli apa? Sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia, diurapi oleh Roh Kudus, dan tetap dijaga, Pak ya. Oke. Terima kasih. Kalau Bapak ini kan itu kan, paham Bapak itu Yesus bukan Tuhan lagi kan? Iya. Tuhan. Yesus hanya Tuhan. Tapi Bapak masih percaya itu kalau yang disalib itu Yesus. Masih percaya. Bapak tidak kesian kah sama dia itu? Bapak suruh dia tersalib begitu. Masih percaya. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dia? Wong dia sudah terpaku. Ya, kan ada mengatakan dia hidup lagi, dia bertemu lagi sama pengikutnya lah. Coba Bapak baca Ibrani 5 nomor 7 itu. Bagaimana tanggapan Bapak di situ? Gini Pak Loding. Ya. Ibrani 5 itu kan setelah Yesus meninggal, Paulus menceritakan Yesus memang diselamatkan, dan dia diselamatkan dengan cara apa? Dari kematian itu Pak Lodi. Bapak kalau selamat dari mati itu, kalau selamat dari kematian itu, apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Ya sama aja. Dua-duanya sama. Mana sama? Sama aja, Ada yang sama aja. Kalau selamat dari kematian itu berarti Bang dia Loding. tidak mati. Ya, masuk Bunda Nora, masuk. Bang Loding. Analoginya Ya. begini. Saya sedikit aja. Analoginya begini, Bang mau baik. Bagaimana Anda dikatakan Anda menang kalau Anda itu harus kalah dulu? Iya, betul. Kayak gini ya. Ya. Bang apa? Bang Ik, Anda dikatakan adalah seorang fighter, petarung yang tidak pernah kalah. Nah, tapi Anda harus dikatakan hebat kalau Anda harus kalah dulu baru dikatakan hebat. Tidak mungkin. Bagaimana kamu mengatakan Yesus itu diselamatkan sementara dia harus mati dulu baru katanya diselamatkan? Ya berbeda dong pemahaman. Pemahaman manusia itu berbeda dengan pemahaman Tuhan. Jadi kita nggak bisa batasin Tuhan. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia kan. Lanjut, masuk Bang Loding. Berarti pemikiran Tuhan sama pemikiran manusia itu berbeda, Pak ya? Berbeda. Kalau sama ya udah bisa kita kaji Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada di Bible itu, seharusnya sih yang terkutuk itu Yudas. Kalau kita lihat,
Memang iya. Contoh di ulangan 27 nomor 25 sampai 26 itu. Orang yang menerima, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan perintah Taurat dengan perbuatannya. Gitu, Pak. Gimana Pak itu? Iya. Coba gimana itu? Anda tanggapi gimana itu, Pak? Kenapa sih Anda mau sekali Yesus itu mati sih? Saya tanya itu. Padahal dia, kalau kita kaji, dia tidak mati loh. Iya, kalau di literasi kekristenan mati, Bang. Mati Kalau dan Bapak kaji, hidup. dia tidak mati. Jadi kenapa dia manusia pertama Tuhan jadi diselamatkan dari yang kematian jadi hidup hanya Yesus. Nah, Di sejarah masih Yesus. Makanya aku coba Anda punya Bible situ tidak? Bible ada tidak? Ambil dulu lah biar kita belajar sedikit, oke. Baca Matius 19, 16, 17, 18. Coba baca. Tetap layar teman-teman, kasih kencangnya. Matius berapa? Kalau Ding? Matius 19 nomor 16, 17, 18. Matius 19 nomor 17. 16, 17, 18. Kemudian seseorang datang kepadanya dan bertanya, "Guru, hal baik apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan abadi?" Yesus berkata, "Kenapa kamu bertanya kepada saya soal apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan, teruslah jalankan perintah-perintah Allah." Lanjut. Maka Ayat orang 18. itu bertanya kan? Nah, ya ayat 18. Dia berkata, "Yang mana?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu." Nomor 19, "Hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Pemuda Nah, di itu situ kan- berkata, "Saya sudah taat semuanya. Apalagi yang kurang dari saya?" Yesus menjawab berkata, "Kalau kamu mau sempurna, jual hartamu lalu berikan hasilnya kepada orang miskin, dan kamu akan punya harta di sorga, dan mari jadilah pengikutku." Nah, di situ kan di situ kan orang kaya bertanya. Berikutnya orang kaya kan dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan, "Turuti segala perintah Tuhan." Benar kan? Turuti segala perintah Tuhan. Maka orang itu bertanya, perintah Tuhan yang mana? Maka Yesus jabarkan yang pertama, jangan membunuh. Benar tidak? Berarti perintah Tuhan ini, jangan membunuh. Betul? Ya. Aha. Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Ya, orang-orang itu membunuh Yesus pada zaman itu. Nah, orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Berarti Yesus ini dibunuh, bukan bunuh diri kan? Ya, dibunuhlah dengan ada alatnya gitu. Ya, mereka bunuh. Nah, ketika mereka membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan keji? Perbuatan kecil lah.
Bapak mendukung tidak perbuatan keji orang-orang Yahudi itu? Tidaklah, tidak. Tidak boleh mendukung. Jadi ketika Yesus dibunuh, maka Yesus sudah mati, berarti di Kristen ada apa? Kristen dapat apa dengan kematian Yesus? Kristen dapat apa? Iya, dengan matinya Yesus ada apa Kristen? Dengan matinya Yesus kita meneladani Yesus, bukan kematiannya. Jadi saya tidak percaya bahwasanya manusia itu dihapus dosanya. Saya tidak percaya itu. Oh, tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, terus bagaimana dengan Galatia 3:13? Anda tidak percaya itu. Masa Anda tidak percaya Yesus tetapi Anda mengimani, kalau Anda tidak percaya penebusan dosa tapi Anda mengimani kalau dia mati? Kan maksud dan tujuan Yesus itu mati kan menebus dosa. Galatia 3:13, coba Anda baca. Iya, dosa ini apa sih? Coba dulu Pak Loding. Dosa apa sih menurut? Dosa apa yang tertulis di Bibel Anda? Saya tidak tahu. Itu tertulis di kitab Anda. Masa Anda tidak paham kitab Anda sendiri? Coba baca Galatia 3:13. Penjabaran coba dosa baca ini Galatia. Itu saya tidak tahu kenapa ada di Bibel Anda tertulis dalam Galatia 3:13. Coba Anda baca. Apa maksud Galatia 3:13? Di Galatia 3:13 coba Anda baca. apa itu ya? Terkutuklah orang yang digantung ya. Itu bukan itu. Iya, coba baca. Iya, Gimana ini ya? Susah kali memang apa ini? Galatia 3:13. Itu Bibel Anda, itu kitab suci Anda buat sendiri kah? Ada organisasi. Oh, ada organisasi. Oh, versi terbaru di organisasi kan? Yang versi baru ya? Ya, organisasi ini dikasih kita. Oh, dikasih dari organisasi ya. Organisasi. Berarti lain organisasi. Astagfirullah. Iya, ini dikasih kita dan ini kita pahamin kan dan kita bandingkan. Iya, betul. Iya, bandingkan Bunda Nora. Bunda Nora ini kenapa sih? Itu kan Iya, organisasi. banyak. Kita apa LI juga ada, tapi lebih ada. Aku lebih gampang Lebih enak itu. memahami. Lebih gampang yang itu ya. Iya, memahami. Lebih gampang itu. Coba Anda pahami Galatia 3:13 itu bagaimana? Anda lebih gampang memahami itu. Kristus sudah membeli kita, dia membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat dengan menggantikan kita sebagai orang yang dikutuk. Oh, kalau di situ tidak ada dosa ya? Tidak ada. Kalau di TB, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu. Kalau di situ membeli ya, bukan menebus ya. Kristus sudah membeli Nah, kita. Itu maksudnya apa itu? Membeli itu maksudnya apa itu? Coba Anda jelaskan saya. Karena lebih mudah memahami yang itu kan. Kata membeli, menebus hampir-hamptir mirip ya. Iya. Membeli Itu maksudnya dan apa menebus. itu? Maksudnya apa itu? Bunda Nora kalau mau masuk benar. Tidak membeli. Bisa COD nggak?
Membeli itu menebuskan, ibaratnya kita punya hampir sama sih. Kita membeli, menebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Allah kita, alhamdulillahirabbil alamin. Datang nih hantu. Silakan Bang. Beta Yesus Allah kita, tadi Yesus Allah kita, mana ada Allah udah dibogen dia sama Bang Zuma tadi. Iya, siapa itu, apa penyesat terbaru itu Bang, apa kamu baik? Lebih parah dari Mikana dia itu. Si taiknya itu. Pak mau baik? Ya. Ambil dulu kitab dulu. Lanjut Bunda. Ya, ambil kitab yang baru, Firman. Ya. Bah, Boru Aritonang. Salam kenal, Bu Aritonang. Ya, salam kenal. Panggil opung aku, Pak. Iya, ngelopung lah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, Iya, sama aja di apa aku sama aja. Nah, coba ya. Mau dia apanya pun sama aja, coba. itu di TB ya. Sama aja, Bu. Mau yang ayat ini sama aja. Nah, Kristus sudah membeli kita. Membeli? Kristus sudah membeli kita. Dia membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat. Sama aja di sini, ha. Nah, di apanya? Kristus sudah membeli kita dan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan menggantikan kita sebagai orang yang terkutuk. Karena ada tertulis setiap orang yang digantung di tiang adalah orang yang dikutuk. Karena ada tertulis. Jadi Paulus mengutip ini karena ada tertulis. Kan tertulisnya di kitab Musa. Iya, kalau kita picit ini, Kak, gimana ya? Saya picit ini, saya picit ini di Kristus sudah, kalau di Ulangan 31. Ulangan ini dulu, Ulangan 21 ayat 3. Mayat tidak boleh dibiarkan di tiang sepanjang. Tapi pastikan bahwa dia dikubur pada hari itu juga. Karena orang yang digantung adalah suatu yang dikutuk. Yang dikutuk oleh Elohim. Allah. Nah, kalian tidak boleh mencemari negeri. Iya. Tadi yang tadi dibuka datanya yang jangan membunuh. Nah, sementara Elohim sudah katakan
orang yang digantung orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk. Apa mungkin Yesus itu dikutuk? Apa mungkin Elohim tega mengutuk? Bukan, Bun bukan. lanjut dulu. Sebenarnya Ada begini. kawan di ngobrol sebentar ya. Wah, ini Udah, Nora kebiasaan lanjut ya. dia ditinggalkan loh. Ada kawan. Bentar saya tuh. Oke. Bentar saya apa? Lanjut. Bukan begitu, Kak Nora. Jadi Sebenarnya gimana, Abang? orang-orang Yahudi itu dulu kan di zamannya orang Yahudi udah punya agama orang Yahudi. Jadi dia membuat apa ya, pengajaran baru yang berbeda dengan orang Nggak lari ke situ loh, Bang. Abang, nggak lari ke situ. Sekarang kan masalahnya begini, kan? Abang kan sudah mempercayai Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sekarang dia sebagai utusan, tapi abang mempercayai bahwa Yesus itu disalibkan. Makanya saya bilang, tadi kan sudah dibaca, untuk hidup yang kekal itu, harus yang dilakukan yang pertama jangan membunuh. Sementara Yesus di situ terbunuh. Nah, Yesus kalau tidak dibunuh, apakah ada faedahnya buat Kristen? Gak ada. Karena penyaliban Yesus, Kristen selalu mengklaim itu untuk penebusan dosa. Sementara Yesus sudah mengatakan, hidup yang kekal itu bukan berarti kalian harus membunuh. Berarti konteks penyaliban itu tidak ada. Karena apa? Karena penyaliban itu adalah simbol kutuk, Bang. Yang abang baca tadi Ulangan 21, itu menyatakan bahwa orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk. Apa pantas Yesus dikutuk? Itu maksudnya. Iya, tapi gini Kak ya. Gimana lah di suatu pemerintahan kita melakukan yang benar. Kita sendiri nih melawan suatu pemerintah. Ya pasti kita kalah, Bu. Kalah kita. Jadi memang kalau kita apa, Bu, kan? Memang salah. Jadi orang-orang Yahudi di zaman dulu itu memang iblis lah bapak mereka. Sekarang gini ya. Coba abang buka di dalam Yohanes 18, Bang. Nah, ini yang menjual Yesus siapa, Bang? Yang menjual Yesus siapa, Bang? Yudas lah. Yudas. Sudah berapa tahun Yesus bersama dengan Yudas, Bang? Ya hampir berapa apalah. 3 tahun ya? Iya. Yesus selalu bersama-sama Yudas. Nah, kita baca ya, Bang. Yohanes 18. Saya pakai TB, Bang. Saya pakai TB. Nah, di sini mulai dari 4 aja. Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya. Oke? Ini Yesus kalau dari 3, maka Yudas pergi ke tempat itu dengan membawa sepasukan tentara Romawi dan beberapa pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka membawa senjata, lentera, dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya. Yesus mendekati Yudas dengan tentara-tentara itu. Betul tidak? Iya. Nah, ini Yesus bertanya. Kalian mencari siapa? Jawab mereka tuh, Yesus orang Nazaret, jawab mereka. Akulah dia, kata Yesus. Yudas, si pengkhianat, berdiri di situ, mundur, lalu jatuh ke tanah. Sekali lagi, Yesus bertanya kepada mereka, kalian mencari siapa? Yesus orang Nazaret, jawab mereka. Sudah kukatakan, akulah dia, kata Yesus. Dan kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi. Nah, ketika Yesus bertanya pertama kali, kalian mencari siapa?
Yesus orang Nazaret. Jawab mereka, akulah dia, kata Yesus. Yudas si pengkhianat berdiri di situ, mundur lalu jatuh ke tanah. Kenapa dia mundur jatuh ke tanah? Tetapi saya baca di sini ya Bu ya. Tetapi ketika Yesus saya orangnya, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Bukan. Kenapa mereka mundur jatuh ke tanah? Heran ya. Sekarang pertanyaan saya tadi, apakah Yudas mengenal Yesus? Kenal. Sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Apakah selalu bersama-sama? Iya. Ketika menyampai di sana, Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Kenapa Yudas tidak langsung menunjuk itulah Yesus? Kenapa harus 2 kali bertanya? Begini Bu ya. Bisa jadi Yudas ini ya kan nggak ada tertulis nih. Bisa jadi dia gini Bu. Ini sekarang narasi abang dari mana ini? Kalau bisa jadi ini narasi dari mana ini? Kan Bang, Ibu bertanya. apa begini Bang? Sabar dulu Bang. Kita nih video call 2 kali ya Bang, misalnya. Baru kita mengadakan pertemuan di suatu kafe misalnya. Apa mungkin ketika sampai di kafe saya tidak kenal abang karena kita sudah pernah video call? Itulah dulu. Ini karena dunia maya. Apalagi kalau saya sudah 3 tahun bersama-sama dengan abang, selalu sama. Terus waktu jumpa abang bertanya, siapa yang kalian cari? Siapa yang kamu cari? Aku cari Bang Mau Baik. Sementara kita udah 3 tahun bersama-sama loh Bang. Coba abang, enggak secara logika Bang. Jangan abang bilang begini ya. Ini secara logika. 3 tahun Yudas dengan Yesus bersama-sama. Tapi ketika Yudas dengan segerombolan prajurit Romawi datang, Yesus malahan bertanya, siapa yang kalian cari? Sampai 2 kali bertanya loh Bang. Bukan Yudas ini yang jatuh, bukan. Jadi tentara ini yang bukan jatuh. Soal jatuhnya Bang, di sini masalahnya bukan soal jatuh Bang. Kalau di TB, makanya saya bilang saya pakai TB. Kalau di TB di sini dikatakan Yudas yang jatuh. Di sini kalau di TB dikatakan, nih, waktu Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Nah itu betul, mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Masalahnya, kenapa Yesus mesti bertanya siapa yang kalian cari sampai 2 kali? Sementara Yudas bersama-sama dengan prajurit. Makanya saya bilang, apakah Yudas tidak kenal Yesus? Bukan itu. Ini kan mungkin tentara Romawi ini belum kenal Yesus. Tapi sekarang di sini coba baca ayat 3-nya Bang. Coba baca ayat 3. Enggak, baca ayat 3-nya Bang. Biar jangan abang berasumsi terus. Jangan kata mungkin Bang, ini firman Tuhan. Coba ayat 3. Ya, maka saya baca ya, maka Yudas membawa pasukan tentara serta petugas yang diutus oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, lalu datang ke sana dengan obor. Karena Yudas bersama tentara enggak Bang? Iya. Nah, apa kata Yesus? Kalian mencari siapa? Yesus orang Nazaret, jawab mereka. Akulah dia, kata Yesus. Yudas si pengkhianat berdiri di situ. Yudasnya di situ, Bang. Kemudian Yesus tahu tentang segala hal yang akan terjadi padanya. Maju dan berkata kepada mereka, siapa yang kalian cari? Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Dia berkata, jawab mereka, orangnya. Yudas pengkhianatnya juga berdiri bersama mereka. Kenapa Yudas sampai Yesus bertanya 2 kali, Bang? Kenapa nggak ditunjuk langsung sama Yudas ini Yesus? Kenapa tidak ditunjuk? Ini bukan, Bang, abang paham. Sebentar dulu, Bang. Abang lucu loh, Bang. Abang ini, gini ya, abang, gini Bang, saya minta kalau kita diskusi jujur aja lah Bang. Kayak begini, abang bertetangga misalnya dengan si Mimi, sama si Mimut.
Nah, sudah 3 tahun abang bertetangga sama si Mimut, kadang ngopi, kadang selalu bercerita-cerita. Si Mimut ini, abang menangkap dia mencuri, maling motor. Terus dibawa abang dengan polisi. Apa mungkin si Mimut mengatakan, siapa yang kalian cari? Sementara abang sudah mengenal si Mimut itu dia. Kenapa nggak langsung bilang ini si Mimut? Itu maksud saya, Bang. Gini, Kak. Yudas itu bersama dengan Ini, Kak. prajurit itu. Nah, Biar kakak dengar ya. Maka Yudas membawa pasukan tentara. Kalau pasukan itu udah banyak, Kak. Jadi bukan sendiri Yudas. Mungkin yang bertanya ini kan, mungkin di belakang Yudas. Coba abang baca yang bagian tadi itu. Yudas si pengkhianat berdiri di situ. Dia ada di situ, Bang. Iya. Nah, Maka Yudas membawa sepasukan tentara serta para petugas yang diutus oleh imam-imam kepala dan orang Farisi lalu saya datang ke tahu sana sekarang dengan begini, Bang. Sekarang begini, Bang. Apa tujuan Yudas dibawa? untuk memberitahu Yesus ini yang mana. Jadi orang-orang Nah, itu maksud saya. Karena Yudas saksinya. Yudas salah satu-satunya saksi yang mengenal wajah Yesus. Nah, sampai di situ, kenapa? Sabar dulu, Bang. Enggak, Bang. Begini, Bang. Abang saya minta jujur aja deh. Abang pakai logika kita. Yudas dibawa oleh prajurit karena dia satu-satunya orang yang bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Berarti dia mengenal wajah Yesus dan dia tahu keberadaan Yesus waktu itu di mana. Nah, makanya dibawa. Nah, setelah nyampe di situ, Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Kenapa mesti bertanya Yesus? Kenapa nggak langsung ditunjukkan? Inilah Yesus. Yesus sampai bertanya 2 kali loh, Bang. Maka Yesus mengatakan, akulah dia. Aku sudah mengatakan kepadamu, akulah dia. Kalau memang aku yang kalian cari, lepaskan orang-orang ini. Kan dibilang begitu. Makanya saya bilang, Bang, kita jujur, Bang. Yudas dibawa oleh prajurit karena dia satu-satunya orang yang selalu bersama-sama Yesus. Berarti dia mengenal Yesus. Prajurit tidak kenal. Makanya Yesus tanya, siapa yang kalian cari? Bang, kalau 1 kali ditanya, itu nggak masalah, Bang. Ini sampai 2 kali ditanya loh. Maka Yesus jawab, akulah dia. Yesus dari Nazaret, akulah dia. Mereka mundur. Mereka terjatuh. Lalu Yesus bertanya lagi, siapa yang kalian cari? Mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Aku telah mengatakan kepadamu, kalau memang aku yang kalian cari, akulah dia. Tetapi lepaskan orang-orang ini. Kan kata